siang, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini cerita apa lagi Kak Sri? Hari ini saya mau reaction 4 video pemirsa. Nah, jadi hari ini saya mau mereaction ya salah satu artis atau komedian Indonesia yang beberapa tahun lalu dia ini tuh menjadi host ataupun pengacara di Malaysia pemirsa. Dan setelah selesai dia menjadi host di acara pencarian bakat di Malaysia, pulanglah dia ke Indonesia pemirsa. Dan dia itu sempat diinterview juga di beberapa stasiun TV, dan dia menceritakan keunikan ya kan pemirsa, bagaimana pengalamannya bekerja di Malaysia, persiapannya bagaimana di Malaysia, dan acara TV di Malaysia itu kebanyakannya bagaimana sampai dia pandai berbicara logat Malaysia pemirsa. Dia juga pernah menceritakan kalau dia ini pernah mengalami peristiwa memalukan saat saat dia ini tengah perform. Nggak usah berlama-lama, jom kita reaction one by one videonya pemirsa. So first kita akan tengok dulu macam mana perform dia, yang dia katakan saat dia performa dia itu mengalami peristiwa yang sangat memalukan di Malaysia pemirsa. Jom kita tengok videonya. Ini dia video performanya dia pemirsa. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Baby, baby, it's you. Come on, baby, it's you. When I need to make everything stop. Big stage. 1, 2, 3, come. I'm so deep. I touch you more every time when you leave on big. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Baby, baby, it's you. Come on, baby, it's you. Come on, baby, it's you. When I need to make everything stop. Big stage. 1, 2, 3, go. Jadi pemirsa, ini tuh awal mulanya katanya itu udah lambat. Dia telat masuk atau telat naik ke atas pentas, namanya udah telat masuk katanya. Jadi fokus dia tuh udah, istilahnya dia udah nggak bisa fokus dia udah terganggu pemirsa. Jadi dari keterangan videonya ini katanya harusnya tuh ada bagian part yang dia tuh harus ucapkan 3 kali, tapi dia ucapkan cuma 2 kali. Terus ada kalimat yang harusnya tuh tunggu dulu suara drumnya baru dia ucapkan, tapi dia udah duluan ucapkan, pokoknya begitu. Tapi kesalahan itu bisa di-cover karena bandnya itu terus cepat ambil tindakan pemirsa. Jadi itulah peristiwa memalukan. Sebenarnya memalukan karena dia yang udah mengalami gladi resik ya kan. Dia, bandnya, penarinya semua udah buat latihan, and then harusnya tuh nggak gini, tapi kan penonton nggak tahu, betul tak? Tapi untung katanya itu semua tuh bisa ditutupi dengan kepintaran bandnya. Oke, itulah dia pemirsa persembahannya di salah satu stasiun TV di Malaysia pemirsa. So, kita tengok pula apa dia kata masa dia diwawancara. Kita tengok dulu masa dia berbicara guna bahasa Malaysia. Ini lucu banget tadi saya tengok. Oke. Diundang kat Malaysia tu, kita dah buat banyak benda di sana ya. Benda? Benda tumpul ke? Benda tu. Jadi bikin sesuatu gitu, buat benda gitu. Terus kalau misalnya kita mau ke toilet nih, gue misalnya, bentar ya gue mau ke toilet bentar. Kalau di sana tuh gue suka ngomongnya gini, saya nak pergi tandas kejap gitu. Enak banget. Tandas tuh toiletnya. Tandas tuh toilet. Jaknya tuh kayak sebentar ya gitu ya. Sekejap ya. Sekejap gitu. Sekejap. Enak tau. Gue jadi kebiasaan kalau mau dia minta-minta apa, sekejap Sekejap. Oh jadi tuh Teteh emang berusaha belajar juga Teh bahasa udah sana. mah gue suka bahasanya, logatnya gue suka. Terus di sana dikasih kesempatan banget, jadi kayak ada tempat gue di sana. Katanya pas sempat di sana ketemu ada yang lewat namanya Susanti. Ayah Susanti. Enak banget. Panggil dia. Sebenarnya lagi. Ayah Susanti. Coba bayar utang. Terus di sana kalau nyebut
Beda. Gue seneng banget kalau tiap nyebutin presentase karena dapat bahasa baru. Apa tuh? Misalnya tuh 56,73%. Nah kita nyebutnya gitu. 56,73%. Wow. Gitu. Ini enak Oh, itu beribet sih. banget. 56,73%. Yes. Gitu. Oh cepet loh Anda. Sampai dia pun dah fasih berbahasa Malaysia, betul tak? Ada satu benda pula. Kita kalau suka dengan pekerjaan kita, ya pemirsa, kita akan buat kerja tu macam kita jalankan hobi kita. Macam dia cakap ni, memang dia dah suka berbahasa Malaysia. So bila dia ke Malaysia, and then ada ruang untuk dia menggunakan bahasa Malaysia tu, dia hajar terus. So cepat dia. Betul. Macam saya dulu waktu saya kerja dulu di NIA, saya itu agak lambat berbahasanya karena memang tu bagi saya agak sukar, and then pekerjaannya itu pun terlalu mencabar. So saya kayak tertekan, susah saya lambat saya belajar bahasa NIAS pemirsa. Cuman memang agak susah sih belajar bahasa NIAS dari bahasa Melayu. Saya juga kemarin di Malaysia kerjanya di kilang tu cuma 1 tahun je, tapi dah katakan fasih jugalah, boleh jugalah berbahasa Malaysia gitu. Sebab apa? Bila saya sampai di sana, saya akan bergaul dengan orang Malaysia. Sebab saya nak belajar tentang bahasa mereka, so saya berkawan dengan orang Malaysia. Saya berkawan dengan Melayu, and then satu shift saya ada India, and then saya rapat dengan satu supervisor yang Cina. So logat India, Cina dan juga Melayu Malaysia dah faham. Kadang-kadang kan ada juga yang kita ni dengar orang Cina Malaysia berbahasa Melayu tu ada perbezaannya. Kalau tak terbiasa kadang kita tak faham. Macam tu. So dia pun dah pandai. Nak pergi tandas kejap memang orang Malaysia tu suka cakap dia dodge, dia singkat. Nak gijak itu pun bisa juga. Nak gijak nak pergi sekejap. Sebenarnya sekejap ya. Nak gijak nak pergi tandas kejap Aduh hilang. Tapi dia macam seronok je di sana. Saya dah tengok juga persembahan dia. Nah ini pemirsa, kita akan tengok video dia yang ketiga pemirsa ya. Video di mana pengalaman dia masa dia menjadi seorang pengacara. Jadi di Malaysia itu pembawa acara itu namanya pengacara. Host itu mereka panggil pengacara. Kalau kita pengacara kan lawyer ya. So jom kita tengok. Setiap hari, Din. Enggak, kalau tiap hari bagaimana tuh ya? Berangkat lagi ke bandara. Kan keren tuh minggu. Jadi itu acaranya setiap weekend, nak? Setiap hari Minggu live jam 9 malam di sana. Jadi gue berangkat 3 minggu pertama itu hari Jumat berangkatnya karena kan harus ada persiapan. Jadi mereka tuh di sana well done, prepare banget. Jadi gimana JR ceritanya? tuh bener-bener sampai kadang-kadang bercanda aja tuh bisa di-JR-in loh. Tapi masih lucu aja tuh. Ya cuman kan kalau udah tahu kita nih mau kemana arahnya mainnya, jadinya mau nggak mau kita nggak terlalu jadi kayak gitu. Tapi tapi banyak juga yang tiba-tiba spontan terjadi begitu aja gitu. Gitu. Nah itu lo di partnernya sama orang Malaysia siapa dia namanya? Namanya Lina. Sebenarnya nama dia tuh Eli Mazlin. Tapi dia dikenal lagi namanya jadi Lina Pompom. Nah si Lina Pompom tuh kenapa pakai tong? Biar ada kerjaan aja, Ri. Biarin anggap aja nggak ada. Tuh kan. Itulah katanya pemirsa. Nah kalau dia mau present ya ataupun menjadi host salah satu acara yang ada di Malaysia tuh, di sana katanya prepare-nya itu sangat-sangat istilahnya tuh perfect banget. Harus 100% siap semua sebelum acara dimulai katanya. Jadi even kita nak buat komedi pun, komedi itu pun harus digladirasikan, ditunjukkan dalam sesi pelatihannya, pemanasannya gitu. Jadi kan misalnya komedi itu lebih lucu kalau dia spontan ya, tapi kalau ini kan komedinya juga dilatihkan gitu kan, istilahnya kita udah tahu nanti ujung pangkalnya bagaimana, jadinya udah kurang greget gitu. Tapi ada benda juga yang spontan. Dia macam nih, kenapa saya boleh tangkap, kenapa pengalaman saya sendirilah ya dengan netizen Malaysia. Masa saya di Malaysia dulu ada beberapa case kontroversi dari komedi-komedi gitu. Jadi orang Malaysia nih sensitif ya. Nah jadi pernah ada satu case komedi ini melawak dia itu ke arah agak sensitif, dan banyak dapat kecaman dari penonton gitu. Di media sosial pun kita tengok melawak tapi tak lawak, dia cakap orang tuh cakap macam tu lah. So mungkin belajar dari situ,
even nak buat komedi pun harus diresikkan dulu, karena macam yang saya bilang, mereka tuh benda yang tak sepatutnya untuk dilawakkan, mereka memang akan komplain terus, mereka memang akan marah terus gitu. Nah lain kalau macam kita kan kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang yang dilawakkan itu dia lebih ke arah sensitif pun kita masih lagi menanggapinya dengan komedi. Kalau mereka bagian-bagian yang sensitif, bagian-bagian yang tak patut untuk dijadikan untuk bahan untuk lawakan, tak boleh. Kalian boleh search case-nya itu. Jadi ada satu pelawak lelaki ni buat lawakan yang mengarah ke arah yang sensitif. Jadi kemarin tu kena kecam pemirsa. Jadi mereka itu agak sensitif lah untuk menanggapi apa-apa pun. So last kita tengok ini yuk. Mana dia nih? Last. Oke. Malaysia. Apa perbedaan terbesar antara Thalia tuh? Paling gue rasa karena gue di sana di dunia hiburannya, kalau di sini tuh kita punya program yang tayang setiap hari dan itu hampir semua TV menayangkan itu. Di sana tuh setahun sekali tayangnya seminggu sekali. Nggak ada tuh tayangan yang setiap hari kecuali apa ya waktu itu aku lupa, apa siaran radio atau apa, ada deh yang setiap hari tapi nggak kayak di kita tuh banyak gitu, pilihan programnya banyak. Kalau di sana tuh ini lebih well done prepare karena persiapannya banyak waktunya, seminggu sekali buat minggu depan apa udah disiapin dari sekarang gitu. Kadang-kadang bercanda aja pun bisa di-JR-in loh. Punya ide nih, nanti kita bikin ini yuk gitu. Di-JR-in karena kamera harus dapat semuanya. Jadi se-prepare itu beda banget sama misalnya di kita udah mau masuk nih. Kadang-kadang nggak ada JR, kadang-kadang kita udah langsung ketemu di panggung. Bener. Di sana nggak bisa kayak gitu. Secara tayangan mungkin bagus karena prepare, tapi kan secara keuangan agak jauh. Jadi ya, Jangan. kan di sini biasa Atau sekali itu langsung gede budget. kayak kita 1 hari 4 episode di sini nih. Iya, nggak kayak pakai reading gitu. lagi. Ternyata tadi baru bangun tidur teh. Masih bengong begitu. Makanya tadi aja kaget sering personet orang nggak ada pada di skrip. Iya benar. Sama ini aja, audio aja. Kita kan kalau di TV itu biasa aja buka audio, udah sendiri aja gitu. Di sana, danger. Nggak boleh. Jadi emang udah, lu nggak boleh. Gitu katanya pemirsa. Jadi kalau kalian tengok di Indonesia, artis-artis kadang-kadang mereka adjust, mereka punya mic sendiri kan. Kadang-kadang gini, dan entah buat ground atau apa tertendang apa, dia tarik, dia pindahkan sendiri katanya. Kalau di Indonesia itu biasa. Kalau di Malaysia itu danger, katanya itu bahaya katanya pemirsa. Udah gitu. Di sana sinetron juga nggak kayak di sini tuh 7 kali dalam seminggu kan. Kalau saya tengok di sana, pengalaman saya tengok sinetron paling banyak pun dia nggak akan sampai beratus episode lah, paling banyak berpuluh aja episode. Lepas tuh dia akan ada macam 3 kali seminggu kalau sinetron drama, 3 kali seminggu atau 4 kali paling banyak. Nggak akan pernah everyday, nggak pernah pemirsa. Terus kalau dia buat macam audisi cari pencarian bakat, itu memang setahun sekali, and then seminggu sekali dia buat. Setiap minggu malam pukul sekian gitu aja, nggak pernah setiap hari ditayangkan gitu pemirsa ya. Kalau kalian lagi satu di sana pemirsa, kalian boleh tengok drama India berbahasa India, drama Melayu berbahasa Melayu, drama Cina berbahasa Cina. Dan drama ini tuh akan tayang seminggunya itu mungkin 2 kali seminggu aja gitu pemirsa ya. Jadi kalau saya tengok sih, kalau cuman ada yang saya kurang suka, yang katanya tuh di sana itu stasiun TV-nya tuh nggak banyak. Sebenarnya di Malaysia memang kalau kita tak pakai Astro, ada Astro namanya, kalau kita sini kayak parabola, kita hanya akan dapat 550 itu Net Geo Wild. Lepas tu TV2 and then TV1 Astro Awani. Hanya dapat 4 channel. Tapi kalau kamu udah pakai yang namanya apalagi yang full service tuh, ada HBO-nya, ada Max, ada pokoknya banyak channel yang kamu beli dan kamu menyewa tuh 1 bulan sekian ratus ringgit, banyak aja channel. Cuman kalau di Indonesia kan kita nggak perlu pakai yang namanya parabola, kita udah dapat beraneka macam channel. Gitu dia pemirsa. So untuk hari ini pemirsa, cerita Kak Sri sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak. Jika ada perkataan ataupun ucapan saya yang kurang menyenangkan di hati, saya minta maaf. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.